Sebelum kembali melakukan perjalanan dengan si Crosstrek merah, saya mampir ke toko Raptors Motorsport yang berada di Gading Serpong. Di sini terdapat banyak aksesoris untuk kendaraan 4x4 hingga peralatan camping. Dan yang sudah saya tunggu-tunggu, yaitu memasang sebuah roof rack buatan lokal, yaitu Maxford. Dan ini dia barangnya. Teman-teman, selain kita pasang roof rack Max 4 sama awning Yakimanya, saya sekalian ngambil beberapa barang untuk kebutuhan campingnya. Ini yang paling ujung ini ada kulkas dari My Coolman. Terus ini saya juga pesen ada 2 box TJM. Ini utility case ya buat segala macam perluan. Ini buat kompornya, keluaran dari companion. Terus ini ada beberapa perintilan kayak misalnya untuk lampu pas camping. Terus juga ada power station nih, keluarannya dari Wagan ya, lithium cube. Meja, ada beberapa tas yang anti basahnya juga. Sementara kalau yang bagian sini, nah ini beberapa pesanan ya, request spesial dari istri saya. Ini produk-produknya KZM, dari misalnya ini ada piring-piring gini, terus ini untuk yang meja lagi, sendok, terus garpu, sumpit. Ini gelas-gelasnya, terus ada juga untuk kursi lipatnya, buat segala macam kebutuhan masak, dan lain-lain. Oke, kita siap berarti ya untuk lanjut camping. Maxford itu adalah produk lokal nih. Kita harus bangga pada buatan lokal, yaitu ini Maxford. Nah, dia dibuat banyak banget variannya. Salah satunya contoh yang di Subaru ini. Terus ada lagi aksesoris lainnya kayak meja, terus kursinya, bracket lampu, bahkan untuk yang di kap mesin. Dan yang besar-besar pun ada. Untuk kayak kanopi di Hilux, mau double cabin, single cabin, kita bisa buat. Baknya dilepas, ataupun tanpa ngelepas bak, itu semua ada. Nah, untuk Maxford sendiri, kita bikin sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi, bukan kebutuhan konsumen saat ini ya. Jadi, kita coba develop yang terbagus apa untuk overland, kita buat. Untuk saat ini, kita belum melayani untuk misalnya, saya pingin buat kayak gini, saya bikin ini, kita belum. Jadi kita lagi develop terus sesuai apa yang dibutuhkan untuk overland itu. Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Lanjut lagi teman-teman, hari ini saya akan jalan-jalan ke daerah Garut, tepatnya ke Talaga Bodas. Ini judulnya hari ini sebenarnya mau mampir sejenak aja, mampir sebentar. Lagi-lagi ada waktu buat kabur dari rutinitas harian di Jakarta. Pengennya sebenarnya nginep, tapi karena besok pagi ada acara keluarga yang nggak bisa dihindari, jadi pada akhirnya memutuskan hari ini cuma ke Talaga Bodas untuk kita kajian makanan sambil juga nikmatin alamnya sebelum kepengennya ya setelah atau sebelum maghrib udah bisa kembali lagi ke Jakarta. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ini udah semakin dekat nih ke AXCR. Entah kenapa rasanya malah lebih kepengen buat nyempetin dulu ya ke alam kayak gini, nyantai sambil makan, sambil ngopi, sambil ya nikmatin alamnya. Tiba-tiba jadi ngerasa lebih butuh daripada biasanya, karena nggak tahu kenapa
Begitu udah main ke alam seperti gini, rasa nervous saya ya, rasa kayak cemas mau menghadapi balap gitu tuh benar-benar bisa terobati sekali, alhamdulillahnya. Oke, kalau gitu ini udah menyampai di Talaga Bodas. Bismillah, insya Allah lancar hari ini kegiatannya. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Talaga Bodas Garut. Pengalaman pertama nih kesini teman-teman. Sebelumnya kalau tahu Talaga Bodas dari kawan-kawan saya lain yang sebagian udah pada nyoba camping di sini ya. Asik banget tempatnya, danaunya biru, terus belakangnya bukit-bukit hijau, langit biru juga. Dan pas baru dateng tadi sempat pas lagi diselimutin kabut ya, kabutnya pas lagi turun. Sekarang mulai agak kebuka nih, tapi kayaknya sebentar lagi masih turun lagi kabutnya. Cuma benar-benar sesuai ekspektasi buat tempatnya, asik banget. Walaupun mungkin ternyata sampahnya juga nggak sedikit juga, tapi minimal alamnya masih lumayan natural ya. Jadi buat teman-teman juga yang pada pengen healing bisa jadi salah satu alternatif. Nah, ngomong-ngomong tadi berangkat tuh sekitar jam 5 subuh dari Jakarta. Perjalanan ke sini 5 jam. Alhamdulillah lancar dan jalannya tadi nyantai aja sih ke sini sih. Targetnya mungkin ya sebelum maghrib udah bisa mengarah balik ke Jakarta. Ini sih paling siang ini mau kajian makanan dulu, makan siang, masak sendiri.
tinggal cari spotnya aja nih. Mungkin kita ke arah awal lagi buat nyari tempatnya yang enak buat nongkrong siang sore ini. Oke deh, siap-siap dulu, balik lagi. Oke lah, sini aja. Kita bongkaran oning dulu. Cut.
Wah teman-teman, belum selesai kita masak buat kajian makan siangnya, ternyata turun hujan. Tapi nggak apa-apa sih, justru nikmat banget ya dengerin suara rintik hujannya jatuh persis di atas awning. Wah Masya Allah. Dan siang ini jadi kajian makanannya adalah bikin tumis brokoli pakai kentang. Terus untuk main course-nya ada steak rib eye. Bumbunya sih sederhana aja, ada garam pastinya, terus ada pepper, lada, sama satu lagi pakai rosemary. Udah simpel gitu aja sih. Ini yang akan kita bikin berikutnya. Ini baru aja selesai, kita tirisin dulu. Ya, udah jadi teman-teman, steaknya rib eye 250 gram. Nah, ini tingkat kematangannya medium rare. Favorit saya biasanya selalu yang medium rare kematangannya. Oke, kita taruh ke piring. Sekalian sayurnya tadi udah sedikit dingin karena hujan. Sebagian dulu biar nggak penuhan. Oke, ya ini dia rib eye, kentang dan brokoli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kajian makanan sambil menikmati hujan. Mantap.
Alhamdulillah.